Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk etika dan tanggung jawab profesi jaksa ini untuk yang kelas B6 6B1 ya. Bisa jenengan lihat itu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 014 A garing JA garing 11 ya tahun 2012 itu tentang kode etik jaksa atau mengatur tentang kode perilaku jaksa. Di dalam Peraturan Jaksa Agung RI tentang Kode Etik tahun 2012 itu ada 6 bab dan ada 31 pasal ya. Silakan, Mas. Mengatur tentang kode etik bagi perilaku jaksa. Artinya apa? Nanti kalau ada jaksa yang melanggar kode etik, maka di sana di dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 itu ada sanksi untuk tindakan administratif. Silakan jenengan buka bab 3 ya di dalam Peraturan Jaksa Agung tentang Kode Etik di pasal 12, pasal 13 dan pasal 13, pasal 14 itu mengatur tentang masalah sanksi bagi jaksa yang melanggar kode etik. Nah, ada di situ. Di dalam slide saya yang sudah saya share di WA Group itu ya, ada 6 bab itu, 6 bab ya. Bab yang pertama itu mengatur tentang ketentuan umum, bab 2 mengatur tentang perilaku jaksa ya, bab 3 mengatur tentang masalah tindakan administratif ya, ataupun sanksi ya bagi para jaksa yang melanggar kode etik ya. Kemudian bab 4 itu tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif. Itu nanti yang menjatuhkan atau yang memutuskan suatu hukuman terhadap jaksa yang melanggar aturan adalah majelis ya, majelis kode perilaku jaksa. Kemudian bab 5 itu membahas tentang masalah ketentuan lain-lain, bab 6 membahas ketentuan penutup. Kemudian yang kita bahas hari ini yang bab 1 ya di dalam Peraturan Jaksa Agung tentang Kode Etik itu bab 1 pasal 1 ya, bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum itu ya. Yang dimaksud dengan jaksa itu apa? Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum ya, ataupun jaksa penuntut umum. Jadi yang menentukan pasal, yang mencari pasal ya, terkait dengan tersangka, misalkan melakukan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan ya. Kalau penipuan itu kan pasal 372, kalau penggelapan adalah 378. Nah, yang mencari pasalnya itu adalah penuntut umum ataupun jaksa. Dan jaksa juga punya kewenangan yaitu sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Serta jaksa juga punya kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kemudian di dalam pasal 1 ya angka 2 di sana disampaikan bahwa profesi jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain yang berdasarkan undang-undang. Itu ada di dalam pasal 1 angka 2. Kemudian pasal 1 angka 3 ya, tentang kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Ini ada kasus menarik ya di tahun 2020 ini ya. Tentunya jenengan semua sudah mengetahui lah, karena itu sangat tenar sekali dan masyhur, seperti halnya kasusnya Joko Chandra.
Joko Chandra ini pernah diketahui oleh wartawan dan kuasa hukumnya ya, yaitu Anita Kolopaking, kemudian ketemu atau bertemu dengan jaksa ya, yang namanya jaksa itu adalah Jaksa Pinangki ya. Itu silakan jenengan cek di internet, itu ada. Diindikasikan bahwa Jaksa Pinangki ada foto ya, ketemu bersama dengan Anita Kolopaking dengan Joko Chandra. Apakah itu melanggar kode etik? Ternyata kemudian dipanggil oleh Kejati ya, ataupun Dewan Majelis Kehormatan yang punya kewenangan untuk menangani kode etik. Ternyata di situ terbukti bahwa Jaksa Pinangki telah melakukan pelanggaran kode etik. Selain itu juga diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Karena apa? Di dalam pertemuan antara Joko Chandra dengan Jaksa Pinangki dan kuasa hukumnya yaitu Anita Kolopaking, ternyata Jaksa Pinangki telah menerima uang dari Joko Chandra ada sekitar 500.000 ya, 500.000 dolar Amerika Serikat. Wah, itu kalau di rupiah atau dikonversi rupiah itu berapa itu nilainya? 500.000 dolar Amerika Serikat. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa itu dan lain sebagainya. Selain itu juga ternyata Jaksa Pinangki melakukan perjalanan ke luar negeri itu sampai 9 kali. Itu informasinya. Apakah itu melanggar kode etik? Jelas melanggar kode etik. Jadi apa yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki secara pelanggaran kode etik juga harus ditegakkan. Selain itu juga ternyata Jaksa Pinangki juga telah melakukan menerima uang dari Joko Chandra itu juga termasuk tindak pidana korupsi juga. Itu adalah merupakan contoh ya jaksa yang telah melakukan pelanggaran kode etik. Maka itu harus ditegakkan juga. Karena Indonesia adalah negara hukum. Kemudian yang berikutnya ya, pasal 1 angka 4 ya, tentang masalah pelanggaran. Pelanggaran itu apa? Karena dalam pasal 1 itu kan ada pembahasan pelanggaran, kewajiban, larangan, norma hukum ya. Kemudian perlindungan hukum, ada pejabat, ada majelis kode perilaku ya. Nah, ini. Untuk majelis kode perilaku itu diatur di dalam pasal berapa itu? 18 ya. Atau bab 4 itu ada itu. Bab 4 di peraturan kejaksaan. Pelanggaran adalah setiap perbuatan jaksa yang melanggar kewajiban atau larangan ya. Kewajiban atau larangan dalam ketentuan kode perilaku jaksa, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Kemudian ada kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya, baik dilakukan di dalam maupun di luar kerja, dan apabila dilanggar, maka akan dikenakan tindakan administratif ataupun sanksinya yaitu berupa administratif ya. Itu tertuang di dalam bab 3, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14. Silakan sampean cek di situ ada. Lah sanksinya berupa apa? Kalau ada jaksa yang melanggar, nanti bisa dialihkan ya, bisa dipindah dan lain sebagainya. Memang sanksinya sangat ringan kalau pelanggaran kode etik. Kemudian ada tentang masalah itu ya, Majelis Kode Perilaku, disingkat dengan MKP ya. Jadi Majelis Kode Perilaku ataupun MKP ini adalah merupakan wadah ya yang dibentuk di lingkungan kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa. Jadi yang memutuskan, yang menghukum terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik itu siapa? Ya ini MKP, Majelis Kode Perilaku, disingkat dengan MKP. Ini yang ditunjuk ya
yang merupakan wadah ya yang dibentuk di lingkungan kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap jaksa-jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian di dalam pasal 1 yang berikutnya itu tentang masalah PJI ya. PJI itu membahas tentang masalah Persatuan Jaksa Indonesia. Itu apa? Itu adalah merupakan wadah organisasi profesi jaksa yang menghimpun seluruh jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia. Terdiri dari PJI ataupun Persatuan Jaksa Indonesia yang pusatnya itu berkedudukan di Kejaksaan Agung atau berada di Jakarta. Nanti ada Persatuan Jaksa Indonesia yang berada di daerah, ini berkedudukan di Kejaksaan Tinggi ataupun di tingkat provinsi. Ada nanti PJI atau Persatuan Jaksa Indonesia yang tingkat cabang ya, ini berada di kota, madya maupun di kabupaten. Disebut dengan Kejaksaan Negeri. Itu adalah merupakan Persatuan Jaksa Indonesia ya. Ini merupakan wadah organisasi profesi jaksa yang menghimpun seluruh jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia. PJI ini sebenarnya sama dengan IDI. IDI itu apa? Ikatan Dokter Indonesia. Nanti kalau advokat namanya PRADI, Persatuan Advokat Indonesia. Nanti kalau hakim, Persatuan Hakim apa namanya? IKHI, Ikatan Hakim Indonesia. Jadi semua profesi baik jaksa, polisi ya, notaris maupun advokat itu semuanya memiliki wadah organisasi masing-masing. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan peraturan ya, peraturan Jaksa Agung ya Republik Indonesia tahun 2012 yang mengatur tentang masalah kode etik ataupun kode perilaku bagi jaksa yang melanggar kode etik. Lah, sanksinya apa? Yaitu berupa tindakan administratif. Itu diatur di dalam bab 3 pasal 12, pasal 13 dan pasal 14. Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Itu ya tentang kode etik bagi jaksa ya. Ada di dalam peraturan Kejaksaan Agung RI tahun 2012 ya. Kalau sudah saya akhiri, ini tentunya banyak yang baru masuk ya. Yang baru masuk tadi di awal kita sudah membahas tentang masalah kesiapan untuk teman-teman praktek di pengadilan agama. Kemudian setelah membahas itu tadi kita ada kuliah sedikit tentang masalah etika dan tanggung jawab profesi jaksa. Untuk yang sebelumnya kemarin kan kita sudah membahas tentang masalah kode etik advokat, kode etik apa itu Polri, kepolisian, kode etik kemudian hakim, dan malam ini kita sudah membahas tentang masalah kode etik Kejaksaan Agung ya, diatur di dalam peraturan jaksa tahun 2012 tentang kode etik. Itu ada 6 bab, ada 31 pasal, dan semuanya itu sudah komplit di situ. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, absennya gimana? Ini saya foto Mbak di partisipasinya. Baik, Pak.
sudah saya foto, Mbak. Terima kasih.